Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valisa Marin Apiuri, mahasiswa PCR dari Prodi Sistem Informasi. Jadi kami ada diberikan tugas Bu bagaimana sistem informasi manajemen di SMK Negeri 1 Bangkinang. Izin bertanya Bu, saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Ibu Eka Yulia, Waka Kurikulum di SMK Negeri 1 Bangkinang. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan waktunya. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama Bu. Ya, silakan. Website sekolah mencantumkan informasi penilaian akhir sekolah atau PAS, ujian sekolah US, dan uji kompetensi keahlian atau UKK. Secara internal, bagaimana sistem informasi akademik atau SIAKAT atau IRAPOR sekolah mendukung efisiensi pengelolaan dan pelaporan nilai dari berbagai jenis ujian tersebut kepada dinas terkait? Baik, sistem IRAPOR itu adalah alat utama kami. Sistem ini bertujuan untuk memastikan standarisasi penilaian di seluruh program keahlian. Data hasil UKK, uji kompetensi keahlian, diinput langsung ke IRAPOR yang kemudian disinkronkan ke Dapodik dan diolah untuk laporan ke Dinas Pendidikan. Jadi sistem ini mengurangi pekerjaan manual, meminimalkan kesalahan input nilai, dan yang paling penting menjamin validitas data kelulusan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Iya, lanjut. Informasi program keahlian di website bersifat statis. Bagaimana proses internal yang Ibu pimpin yang memastikan bahwa kurikulum yang dipublikasikan termasuk standar kompetensi dan link and match dengan industri, selalu up to date dan akurat bagi calon siswa dan orang tua? Baik, kami memiliki mekanisme verifikasi berlapis. Setiap ada perubahan kurikulum atau penyesuaian materi, link and match berdasarkan rapat dengan mitra industri. Draftnya diverifikasi oleh ketua program keahlian. Kemudian saya tinjau dan baru diotorisasi oleh kepala sekolah. Setelah disetujui, kami instruksikan kepada tim humas untuk segera mengupdate konten statis di website. Akurasi informasi adalah kunci untuk calon siswa memilih jurusan yang tepat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu. Kami mengidentifikasi kurikulum sebagai level manajemen menengah. Keputusan strategis apa yang paling sering Ibu sebagai waka kurikulum ambil yang didasarkan pada laporan atau analisis data yang dihasilkan oleh sistem informasi, misalnya data tingkat kelulusan per jurusan atau rata-rata nilai kompetensi tertentu? Baik, data dari sistem sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum merdeka dan program keunggulan. Misalnya, jika data IRAPOR menunjukkan rata-rata nilai kompetensi di jurusan teknik pemesinan menurun, kami segera mengambil keputusan strategis untuk mengalokasikan jam tambahan atau mengubah metode pengajaran. Laporan kelulusan per jurusan juga membantu kami saat rapat dengan industri menunjukkan bidang mana yang perlu dioptimalkan untuk penyerapan lulusan. Oke, pertanyaan keempat Bu. Bagaimana Ibu memastikan semua guru dan staf kurikulum memiliki hak akses yang tepat dan keterampilan yang memadai untuk menggunakan sistem input nilai dan pelaporan? Apakah ada pelatihan rutin atau standarisasi operasional dalam penggunaan IRAPOR? Baik, standarisasi itu pastinya wajib ya. Setiap awal semester kami mengadakan pelatihan intensif untuk semua guru terkait update dan fitur baru di IRAPOR. Kalau tidak sempat di awal semester, biasanya menjelang waktu penerimaan rapor. Kami juga menunjuk guru super user di setiap program keahlian yang bertanggung jawab memberikan support teknis harian. Hak akses diatur ketat oleh tim media center.
hanya bisa input nilai mata pelajaran mereka. Sedangkan admin kurikulum memiliki hak akses untuk verifikasi akhir dan penguncian data sebelum percetakan rapor. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Bu. Jika sistem informasi saat ini memiliki kekurangan, terutama dari sisi pembelajaran, pengembangan modul apa yang paling Ibu harapkan? Misalnya, modul untuk bank soal, online, e-learning, atau monitoring portofolio siswa kejuruan? Prioritas terbesar kami adalah pengembangan modul learning manajemen sistem LMS terintegrasi. Namun karena keterbatasan sarana dan juga mungkin pengembangnya itu belum lagi bisa untuk membuat LMS, jadi mungkin ini akan menjadi PR kami ke depan. Sedangkan penerapan e-lapor itu sudah kami laksanakan. Nah, dan juga akan menjadi PR kami itu terkait modul portofolio digital, sehingga dapat mendokumentasikan hasil proyek dan praktik siswa kejuruan, sehingga dapat kita melakukan penilaian berbasis kinerja itu lebih baik dan penyiapan siswa menghadapi UKK dan dunia kerja. Nah, tentunya hal ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan. Inilah mungkin yang menjadi target pengembangan kami ke depan. Oke, terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara ini. Ya, sama-sama. Saya doakan Ananda bisa sukses. Amin. Terima kasih Ibu.